Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 5 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-17. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Imamat, bab 25 ayat 1, ayat 8 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 14, ayat 1 sampai 12. Bacaan yang pertama hari ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan bacaan pertama kemarin 4 Agustus 2023. Saya sedikit mereview isi bacaan pertama kemarin tanggal 4 Agustus. Bacaan itu berbicara tentang tata aturan beribadah kepada Allah. Itu disampaikan oleh Yahweh, Allah Israel, kepada bangsa Israel melalui Musa. Ada hari-hari raya tertentu dan bagaimana seharusnya mereka beribadah pada hari-hari raya bersangkutan. Tata aturan itu berlaku dalam relasi antara bangsa Israel dengan Yahweh, Allah mereka. Nah, bacaan pertama hari ini berbicara tentang 1-2 hal berkenaan dengan hubungan atau relasi antara manusia dengan manusia di dalam bangsa Israel. Allah menegaskan melalui Musa supaya pada tahun Yobel, tahun ke-50, orang-orang Israel diingatkan untuk melakukan hal yang baik kepada sesamanya, untuk berbuat hal yang baik kepada sesamanya, dan jangan pernah boleh merugikan sesamanya. Itu pada tahun Yobel, tahun yang ke-50. Saudari dan saudara terkasih, berbuat baik termasuk jangan pernah memperlakukan orang lain secara tidak adil. Berbuat baik termasuk tidak merugikan orang lain dalam berbagai aspek kehidupannya. Saya kira tidak mesti tunggu 50 tahun atau tahun Yobel. Setiap hari kita diajak untuk itu. Mari kita melihat diri kita. Apakah kehadiran kita membuat sesama yang ada di sekitar kita merasa dirugikan? Apakah kata-kata kita, tingkah laku kita merugikan orang lain dalam berbagai macam aspek kehidupannya? Dari aspek perasaan barangkali. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diingatkan untuk selalu berbuat baik. Tidak saja kepada Allah yang berkenaan dengan relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah itu. Tapi juga dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Dengan sesama kita. Kita diajak untuk tidak atau jangan pernah merugikan orang lain dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita memang harus saling mengasihi. Kita bersaudara. Ketika kata-kata kita, tingkah laku kita menyakiti orang lain, kita sesungguhnya telah merugikan orang itu dari sisi perasaan. Sementara dalam bacaan Injil disampaikan 2 hal kepada kita. Yang pertama, berbicara tentang Herodes yang menurut hemat saya dari cerita bacaan Injil hari ini, rasanya Herodes itu belum kenal atau bahkan belum tahu sama sekali Yesus. Maka ketika cerita tentang Yesus yang luar biasa itu sampai kepada dia, kepada Herodes, malah dia berpikir bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dia penggal kepalanya dan yang bangkit kembali.
Saudari dan saudara yang terkasih, kita orang beragama bukan? Bahkan kita orang beriman bukan? Orang yang percaya kepada Kristus bukan? Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Karena mengenal Yesus itu tidak saja soal otak, soal daya ingatan. Mengenal Yesus dalam kitab suci berarti melaksanakan apa yang dikehendaki, apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita dalam hal itu, dengan pengertian seperti ini, kita sama dengan Herodes yang sama sekali tidak mengenal Yesus ketika kita tidak melakukan apa yang diajarkan dan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Poin yang kedua adalah cerita tentang Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Sekali lagi, ketika Herodes mendengar tentang Yesus dan dia rasanya belum pernah dengar tentang itu, dia langsung teringat semacam ada pengalaman traumatis dalam dirinya. Dia teringat pada Yohanes Pembaptis yang dia penggal kepalanya. Padahalnya itu cerita tentang Yesus. Nah, soal Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Herodes, itu ceritanya hanya karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya Filipus yang bernama Herodias menjadi istrinya. Bahwa Yohanes menegur, Yohanes dalam hal ini telah melaksanakan peran kenabiannya. Mengatakan salah kalau salah, mengatakan benar kalau benar. Dengan segala konsekuensinya. Bahwa Yohanes akhirnya dipenggal kepalanya. Itulah konsekuensi dari ketaatannya dan komitmennya melaksanakan peran kenabiannya itu. Saudari dan saudara yang terkasih, pembaptisan telah membuat kita ambil bagian dalam tugas sebagai nabi. Pertanyaannya, apakah tugas sebagai nabi yang kita terima karena pembaptisan kita telah kita laksanakan dalam kehidupan kita? Apakah kita telah memainkan peran kenabian itu dalam kehidupan kita? Apakah kita berani mengatakan salah kalau salah dan benar kalau benar? Atau kita hanya mengatakan yang benar, tetapi kita diam 1000 bahasa ketika terjadi hal yang tidak benar? Kenapa kita diam? Karena kita takut. Takut nanti hubungan relasi kita dengan orang yang mungkin salah, yang kita tegur atau yang kita katakan, hubungan menjadi tidak baik hanya karena kita mau melaksanakan peran kenabian kita. Tentu dengan cara yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita harus jujur mengakui, seringkali kita mendiamkan saja hal apapun yang tidak benar yang terjadi dalam keseharian kita. Dan di sana kita sesungguhnya takut dan belum memainkan peran kita sebagai seorang nabi. Kita rupanya perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati.